Kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, kajian buku negeri-negeri muslim yang terjajah. Ya, kita masuk halaman 8 ya. Ini mana satu lagi, mana nih? Mana? Alif apa mana nih? Ya udah, sekarang dipanggil aja. Ya. Jadi kita masuk kepada halaman 8, dibuka kitabnya. Jadi kita setelah tahu pada tanggal 15 Mei 1948 mereka mendeklarasikan sebuah negara, yaitu negara Israel, ya, negara Yahudi yang di atas bumi Palestina. Ya, jadi itu. Jadi mereka itulah yang kemudian menjadi, ya, para orang-orang Eropa itu sponsor dari bagaimana negara Yahudi itu merdeka di atas bumi Palestina. Ya. Segera setelah itu mereka mencari pengakuan negara-negara kafir terhadap negara boneka tersebut. Ya. Negara-negara besar saat itu seperti Amerika, Rusia, Inggris dan Prancis berlomba-lomba memberi pengakuan. Jadi pada mengakui, padahal itu di atas negeri kaum muslimin. Main ngaku saja bahwa mereka merdeka setelah perang pura-pura kalah, penguasa-penguasa boneka itu kalah di antara negeri-negeri Islam, ya, yang menjadi perang melawan Israel pada waktu itu. Ya, akhirnya ya tadi mereka berlomba-lomba. Seperti Amerika, Rusia, Inggris dan Prancis berlomba-lomba memberi pengakuan. Lalu negara-negara kafir penjajah yang secara de facto, yang secara faktanya bercokol di wilayah tersebut, terutama Inggris dan Amerika, bersama-sama merumuskan resolusi untuk masalah Palestina yang kemudian hari mereka namakan sebagai krisis Timur Tengah. Nah, jadi kata-kata krisis Timur Tengah, jadi mereka mencoba mengakui Israel di atas tanah Palestina. Seluruhnya ditunjukkan untuk melayani kepentingan negara-negara tersebut dengan cara memelihara eksistensi negara Yahudi serta mewujudkan posisi negara Yahudi tersebut di kawasan Timur Tengah yang mengungguli kedudukan negara-negara yang sudah lebih dulu ada. Jadi seolah-olah negara kecil seuplik yang itu adalah negara yang penakut, pengecut, ya, dibuat sebagai seperti negara besar dan kuat yang kemudian itu apa? Seolah-olah negara-negara kaum muslimin yang pada waktu itu ada di sekitar situ, negeri-negeri kaum muslimin yang ada di sekitarnya yang lebih dulu sudah ada di situ, seolah tunduk kepada dia ini. Nah, ini dia. Ya.
upaya dari orang, ya, dari Amerika dan Inggris pada waktu itu, Inggris dan Perancis, untuk menciptakan krisis Timur Tengah, kata mereka. Negara-negara barat yang kufur itu telah berhasil merealisir sejumlah sasaran melalui strategi pemilih Yahudi dan menumbuh kebut bagai pisau besar yang menusuk jantung negeri-negeri kaum muslim. Ya. Jadi seperti yang menikam negeri-negeri kaum muslim, gitu loh. Di antara sasaran-sasaran tersebut ini, dengan cara mereka ini apa? Satu, mereka berhasil mencangkokkan organ asing di tengah-tengah kaum muslimin di wilayah tersebut yang memporak-porandakan hubungan di antara kaum muslimin dan menjauhkan kesatuan mereka. Jadi adanya Yahudi dan Israel di Palestina pada waktu itu untuk memecah belah kaum muslimin. Jadi supaya kaum muslimin ini tidak lagi bersatu padu. Padahal mereka bercokol di tanah apa? Di tanah suci kaum muslimin. Ini harus diingat nih. Ya. Yang kedua, mereka berhasil menyibukkan wilayah tersebut dengan selalu memicu perseteruan dengan Yahudi, dan mereka berusaha agar kaum muslim melupakan perseteruan yang hakiki dengan barat yang kufur yang telah menghancurkan negara khilafah. Sebelum Yahudi bisa mengokohkan pembangunan negaranya di Palestina, perseteruan antara kaum muslimin dengan barat akan beralih menjadi perseteruan yang difokuskan hanya dengan institusi perampas tersebut. Karena Yahudi telah merampas wilayah Palestina, kondisi ini akan meminimalisir perseteruan dengan pihak yang justru mewujudkan situasi politik tersebut. Jadi kita coba lihat, setiap tahun orang Yahudi itu bikin konflik, bahkan bisa berkali-kali. Ini apa? Agar kaum muslimin itu sibuk menghadapi mereka, baik sibuk dengan kesibukan yang benar atau sibuk yang dengan tidak puguh, nggak benar. Jadi contoh gitu, nih kita contohkan ya, minggu lalu kita contohkan. Ada orang merampas rumah, ya, seseorang. Rumah seseorang tadi, misalnya si fulan, rumahnya dirampas oleh perampok. Tiba-tiba perampok itu menguasai rumah si fulan tadi. Si fulan dan keluarganya ditaruh di gudang. Tetangganya yang juga saudara-saudara si fulan, ya, yang setiap hari setiap fulan itu digebukin sama perampok itu, malah datang, ya udah tenang, damai aja, nih saya kasih obat, bukan mengusir perampok. Ini Palestina tuh posisinya gitu. Bahkan dijaga terus menerus. Setiap hari kita kemudian disuruh ngapain? Membantu. Walaupun tentu bantuan itu benar. Ya. Bantuan itu benar. Ya. Maksudnya bantuan itu benar gimana? Ya, membantu seorang muslim apapun itu adalah kebaikan, gitu maksudnya. Ya. Tapi secara hakiki ini mengalihkan, gitu. Mengalihkan siapa? Mengalihkan ini geser ya. Oh, mengalihkan siapa? Mengalihkan urusan yang seharusnya kaum muslimin bagaimana lakukan. Apa itu? Harusnya kaum muslimin memusuhi barat, memusuhi Inggris, memusuhi Prancis, memusuhi Amerika. Yang kenapa? Yang mereka itu menghancurkan daulah khilafah. Paham? Ini pada waktu itu tahun 1948. Ya, insya Allah nih hari ini ntar ada petanya, kalian bisa nanti lihat peta negara Palestina di mana lebih jelas lagi, walaupun sudah tahu ya, gitu. Yang ketiga, mereka bisa mengistirahatkan. Ini yang kedua, jadi mengalihkan itu dia. Mereka bisa beristirahat dengan tenang dari permasalahan Yahudi di negara mereka sendiri. Jadi ternyata nih orang Yahudi memang bikin masalah juga di Inggris, di Prancis, di Amerika, ya. Nih,
Karena mereka tahu bahwa Yahudi terkenal dengan kerusakan dan sepak terjangnya yang merusak dimanapun mereka berada. Jadi semuanya itu merusak dia. Ya, walaupun awalnya Allah menjadikan dia adalah umat terbaik, tapi gimana? Mereka itu merusak. Ini orang Yahudi, bangsa yang dikutuk menjadi kera. Ya, bangsa yang kemudian bagaimana? Yang dibuat oleh yang membuat orang-orang pada masa mereka hidup dan sekitarnya itu ya jadi kerepotan. Ini dikatakan oleh siapa di sini? Presiden Amerika Benjamin Franklin pada waktu itu pernah mengingatkan hal itu seraya berpesan kepada bangsa Amerika melalui pernyataan yang disampaikannya dalam konferensi penyusunan konstitusi Amerika pada tahun 1789 Masehi. Ya. Ketahuilah, di sana terdapat bahaya besar yang mengancam Amerika Serikat, dan itu adalah bahaya Yahudi. Dimanapun mereka berada selalu menimbulkan kehancuran terhadap moralitas dasar yang luhur dan merendahkan tingkat kepercayaan perdagangan. Mereka adalah para penumpah darah dan perampas harta. Nih orang Yahudi itu ini orang Benjamin Franklin sendiri, orang Amerika yang ngomong nih. Ya. Sungguh aku mengingatkan kalian wahai para pemuka bangsa Amerika, ya. Jika kalian tidak mengusir Yahudi secara tuntas, maka anak-anak dan cucu kalian akan melaknat kalian di atas kuburan kalian. Masya Allah. Tuh 3. Jadi adanya negara Yahudi, ini kitabnya mana? Bukunya. Adanya negara Yahudi, ya, itu membuat apa? Persekongkolan, ya, mereka itu yang merusak, ya, itu menjadi lebih tenang, gitu. Jadi mereka orang Amerika itu merasa lebih tenang, gitu. Silakan, ya. Jadi mereka merasa lebih tenang gitu. Gara-gara Yahudi ini merusak. Pindah ke Palestina, pindah ke Timur Tengah. Jadinya mereka kan lebih enak tuh, nggak ada perampok, nggak ada penumpah darah ya. Udah taruh sana aja. Ini kan kacau seperti ini pemikiran gini nih. Ya. Di sisi lain kaum muslimin jadi sibuk melawan Yahudi, padahal yang menghancurkan, meruntuhkan khilafah itu Inggris, Prancis, Amerika juga, Rusia. Waktu itu Uni Soviet ya sebelumnya itu, dan negara-negara Barat. Begitu juga ya, akhirnya mereka menjadi duri di tengah-tengah negeri kaum muslimin. Ini tentang masalah Palestina. Begitulah ya anak sekalian, Barat yang kufur berhasil mewujudkan tubuh yang berpenyakit kanker. Ya, jadi mewujudkan tubuh yang berpenyakit kanker di negeri-negeri kaum muslim. Setelah itu mereka berhasil mewujudkan perseteruan internasional yang sangat keras tentang Palestina di antara negara-negara Barat kufur itu sendiri, terutama Amerika, Inggris, kemudian Eropa. Kemudian mereka berhasil melebarkan persoalan dari sekedar permasalahan Palestina menjadi permasalahan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Ini karena Palestina hidup dalam benak kaum muslim. Kedudukannya bagaikan magnet yang mempengaruhi negara-negara Arab yang berada di sekelilingnya. Bahkan pengaruhnya tetap kuat bagi negeri-negeri kaum muslimin lainnya di luar negeri Arab. Jadi Palestina itu, anak sekalian, itu adalah buah hati kaum muslimin. Ya. Di situ ada Al-Quds. Di situ ada tanah suci kaum muslimin. Ada Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, itu kata Allah. Ya. Jadi orang Islam itu pasti pingin ke Al-Quds itu begitu. Tapi sekarang mereka berhasil membuat kaum muslimin sibuk dengan urusan seperti ini yang kemudian akhirnya nggak memusuhi mereka gitu. Gara-gara adanya Yahudi di tengah-tengah tadi Palestina yang dia itu merampas negeri Palestina. Ini harus kita paham.
Jadi bukan masalah Palestina itu kurang obat, kurang makanan, itu kan? Bukan masalah orang Palestina itu bagaimana kurang rumahnya dibom, ya kan? Bahkan perempuan Palestina itu, kalian kalau tidur itu masih buka kerudung. Perempuan Palestina itu kalau tidur dia harus pakai pakaian jilbab yang lengkap. Kenapa? Karena apabila kalau dibom rumahnya di malam hari saat mereka tidur, dia tidak terbuka auratnya. Coba bayangkan. Masa kaum muslimin ini nggak mikir? Gara-garanya apa? Adanya Yahudi. Gitu. Coba kalian masih senang tidur, ya kan? Nggak pakai kerudung, coba tidur pakai kerudung. Tapi tidur pakai kerudung lagi kajian ya, ngantuk gitu. Itu tidur pakai kerudung gitu kan. Ya kan? Tapi mereka itu tidur di kamar tidur sendiri, tertutup, terkunci, dia tetap dengan pakai pakaian lengkap. Kenapa? Khawatir nanti kalau dibom, hancur rumahnya, ditemukan mayatnya, dia katakan dia masih bisa menutup aurat. Subhanallah. Ya. Ini. Jadi masalahnya itu bukan penderitaan kaum muslimin ya dengan bagaimana? Ya dengan dia kurang makanan, tidak. Ya kan? Kan gitu. Nah, akhirnya ini kita lanjutin ceritanya nih. Setelah keputusan pembagian wilayah pada tahun 1947, kita mundur sedikit 1 tahun ke belakang. Ya. Dan institusi Yahudi yang merampas negeri Palestina berdiri pada tahun 1948 tadi, 15 tahun tanggal 15 Mei 1948, ya. Ditetapkanlah keputusan internasional untuk membagi secara bersama-sama di antara negara-negara besar tersebut, yaitu memelihara Yahudi dan menjaganya dengan sepenuh kekuatan. Nah, ini dia. Jadi Inggris, Prancis, Amerika, Rusia ya pada waktu itu ngapain? Bersepakat memelihara Yahudi dengan penuh kekuatan, kata mereka. Kaum musliminnya lagi sibuk. Masya Allah, ini dia. Ini harus kita pahami nih, ya. Ini yang dilakukan dari sisi Yahudi. Sedangkan dari sisi Arab, nah keputusan resolusi untuk orang-orang Arab pada waktu itu adalah penyelesaian aspek kemanusiaan bagi pengungsi. Masya Allah. Jadi malah urusan pengungsi, yang mengungsi nanti diterima, yang mengungsi ditolak, yang mengungsi diarahkan ke sana, padahal itu saudaranya sendiri. Keluar dari negeri, mereka sendiri dirampas oleh Yahudi. Ini yang mereka atur, kata mereka, dari tahun 1947 sampai sekarang. Berapa tahun tuh? Ya, Insya Allah. Ini belum selesai nih, ya. Yang apa urusan pengungsi ini? Meliputi di mana mereka akan tinggal dan bagaimana hubungan mereka dengan negara-negara Barat yang memindahkan mereka ke sana. Jadi bagaimana nih ngurus Yahudi nih? Mengurus pengungsi nih gara-gara Yahudi itu. Yang pengungsi itu adalah kaum muslimin, saudara kita, ya. Sampai mana nih ya? Nah. Setiap resolusi pada dasarnya bertolak pada 2 faktor, bahwa institusi Yahudi merupakan sebuah realitas yang tidak boleh diganggu gugat, bahkan harus diusahakan terwujudnya pengakuan dari para penguasa Arab terhadap institusi tersebut. Hak-hak bangsa Palestina yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan tetap terpenuhi sesuai dengan keputusan mengenai masalah pengungsi dan tempat tinggal mereka di bagian lain di wilayah Palestina atau negara-negara Arab, serta hubungan mereka dengan negara-negara Arab tersebut. Jadi sejak tahun 1947 sampai sekarang, kalaupun ada resolusi PBB, semuanya 2 hal ini. Apa? Tetap Yahudi harus di situ. Yang kedua, ngurusin pengungsi. Ini kan kurang ajar ini. Jadi satu RT, kalau tadi contoh kita ada
si fulan ini apa? Dirampas oleh perampok. Tetangganya se-RT, se-RW ngapain? Sepakat. Pokoknya perampok itu tetap ada aja di situ. Nanti kalau mereka gebukin si fulan, ngancurin anaknya, memperkosa anaknya, membunuh kemudian misal cucunya, kita kasih obat. Kalau ada anaknya yang nggak tahan, nggak betah dari rumah itu, kita tampung. Kira-kira gitu. Ini kemana otaknya? Ini yang dilakukan oleh PBB, ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir negara-negara barat untuk urusan Palestina. Ya kan? Makanya kalau kita tuh nggak berdoa, ini kita baru bisa doa dan menyadarkan pemahaman kita. Lalu nanti kita akan bantu mereka dengan mengusir Yahudi itu, harusnya gitu. Kalau pagi-pagi aja kita nggak mau doa untuk saudara kita Palestina, ini gimana ini? Ya kan? Ya kan? Man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Kalau pagi-pagi sudah nggak berpikir dengan urusan ya kaum muslimin, bukan golongan kaum muslimin. Gimana nih? Ya. Palestina dibiarkan. Makanya kita berdoa itu. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya kan? Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Bukan orang Yahudi yang kita minta supaya mereka ada di situ, tapi saudara kita agar ditolong di situ. Dah, sampai situ dulu. Ya, nanti kita lanjutin lagi. Asik kan nih bahas gini ya? Paham gak nih? Paham ya? Jadi kalian pun walaupun misalnya ini adalah anak-anak putri, ya kan, tetap harus ngerti masalah politik ini, masalah Palestina ini, ngerti. Jadi nanti kalau ada urusan-urusan Palestina, satu urusan kita, apa itu? Orang Yahudi harus pindah dari situ, nggak ada cerita. Karena dia merampas tanah kaum muslimin. Gitu ya. Cukup. Ada pertanyaan atau mau ditambahkan? Jadi nanti setiap kajian kitabnya di bawah ya, bukunya di bawah. Cetak. Ya, semuanya ya. Gitu. Buku negeri-negeri muslim yang terjajah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, dan ini kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma salli